Hola gengs, selamat pagi. Udara sangat cerah sekali. Welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya. Oke teman-teman, ini bukan membandingkan karena dua alat ini metodenya berbeda. Satu hot air, satu lagi dengan manual biasa ya, kita goyang Karawang bersama. Yang satu harganya karena diskon jadi 29, yang satu harganya waktu itu saya beli 700 kalau nggak salah ya, 700.000. Tapi gini, saya bukan membandingkan, tapi ini mungkin buat teman ala-ala yang mempertanyakan lebih pilih mana. Kadang suka gitu, teman ala-ala suka bertanya lebih pilih mana. Kalau buat saya lebih pilih mana, karena saya udah pertama kali menggunakan ini, tentu saja saya lebih berasa otentik, lebih berasa ada sentuhan kasih sayang, sentuhan tangan gitu ya. Semua senses digunakan di sini. Jadi bagaimana mengatur api, bagaimana kalian mengatur suhu, lalu kalian mau aiming di crack berapa, kalian bisa tentukan. Ini sangat bisa ditentukan banget teman-teman. Kalau buat saya, kalian mau di crack first crack itu di menit kelima bisa 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 pun bisa. Kalian bisa main di crack di area situ, di time. Kalian mau fast ROS, kalian mau slow ROS, sangat bisa diatur banget. Dan ada cinta yang lebih dalam ketika kita memainkan manual roasting goyang Karawang. Tapi kalau yang ini, pertama memang ini kapasitasnya maksimal 400, suhu maksimal 240. Tapi saya belum explore terlalu jauh ya teman-teman. Kalau ini katakanlah ini udah hatam lah, kalau saya ya eksplorasinya udah hafal di luar kepala gitu. Saya mau first crack di 11, 12, 13 udah hafal di luar kepala. Dan mendengarkan cracking di manual roasting goyang Karawang itu sangat indah banget. Nah, tapi di sini di hot air ini agak susah. Jadi sekenceng-kencengnya, setajam-tajamnya kuping mendengarkan first crack di sini sangat susah banget. Jadi salah satu caranya adalah dengan melihat perkembangan kopi di dalamnya. Seperti apa? Apakah bantet, apakah sudah mengembang, atau dan lain-lainnya. Jadi agak susah banget. Dan kalau dideketin kuping ke sini juga budek lama-lama, karena lumayan desibelnya lumayan juga sih, lumayan kencang. Jadi kalau ngerosting kayak 3 kali kuping pengang, makanya habis ngerosting pergi gitu kan. Karena kalau dekat-dekat lama-lama kuping conge. Kelemahannya saya nggak, walaupun teman ala-ala bilang bisa didengerin kok, bisa, tapi saya mesti dengerin banget gini ya gitu. Di di menit ke 10 tuh saya mesti mantengin, oh ini udah ada suara letupan-letupan. Tapi itu juga terganggu dengan suara desingan ini ya teman-teman. Kelemahannya. Kelebihannya katanya hot air lebih sehat dibanding dengan hot fire, karena ini sebenarnya nggak bersentuhan langsung dengan api, tapi kita mendapatkan hawa panasnya. Kalau ini mendapatkan udara panas tepatnya ya. Tapi di antara kedua ini sebenarnya buat saya nggak ada masalah secara output. Harusnya nggak ada masalah ya, karena di 13 menit yang sama saya menggunakan bin yang sama, si Akianjiro, karena harus bin yang sama untuk membandingkannya ya. Di detik yang sama, di menit yang sama, di 13 saya settingnya teman-teman. Kita akan lihat
hasil manual roasting saya menggunakan si apa nih namanya, goyang karawang. Sebenarnya secara bin kurang lebih kalori sama, kita bisa lihat ya teman-teman, sebenarnya kurang lebih sama karena saya menggunakan bin yang sama, kurang lebih sama kan, di 13 menit bin yang sama, rasanya sama. Rasanya sama beneran, jadi sudah nggak jauh beda, nggak mungkin, karena saya merostingnya di kurang lebih di level roasting yang sama. Tapi kalau saya misalkan di hot air ini saya bikin lebih dark lagi, medium dark misalkan ya gitu, dia akan pasti memberikan output rasa yang berbeda. Tapi karena memang saya mencarinya tone color yang sama, jadi kurang lebih sama lah rasanya. Aromanya sama, cuman sedikit aja dengan Kianjiro. Ini band yang saya pakai dari Nordic Approach, sellernya di Indonesia Eat. Menggunakan goyang karawang itu lebih rich aromanya kalau buat saya. Kalau dicium kayak gini, kayak aromanya itu lebih aromatik tepatnya ya, lebih aromatik. Kalau ini tuh lebih subtle, istilahnya tuh lebih nggak mute, cuman kayak lebih tipis, aromatiknya tipis. Kalau ini tuh lebih kenceng, padahal saya pakai bin yang sama, durasi yang sama, dengan pengapian yang berbeda, satu hot air, satu hot fire. Itu teman-teman. Jadi tapi kalau buat personal ya, ini teman-teman pasti ada yang nanya kan, personally yang mana bang gitu ya. Oke, saya balikin dulu karena nggak perlu di brew, karena saya udah ngebrew beberapa kali. Jadi paling nanti di sesi terakhir aja ya saya brew si ini ya, karena si yang hot fire udah tinggal sedikit lagi. Saya mau bikin espresso, nanti saya bikin menggunakan Vario switch aja ya. Pasti ada yang bertanya, lebih pilih mana, goyang karawang atau hot air? Kalau saya mengejar efisiensi, hot air. Jadi kalian tinggal mencet, set timing, set suhu, kalian tinggalin, nanti dia akan cooling down sendiri, lain-lainnya selesai. Si cuffnya ada di sini semua, kalian tinggal buka, walaupun tetap kalian mesti kembali taruh di keranjang besi untuk dibuang si sisa-sisa cuffnya. Tetap mesti kalian bersihkan dulu ya, dan dia didinginkan 4 menit, dan cukup dingin lah, sangat dingin banget. Efisiensi gramasi 400, dan tinggal pencet, kalian tinggalin. Oke. Kalau yang ini tuh kalian butuh, kalau masak tuh kayak masak rendang. Masak rendang yang pakai kayu bakar, nggak bisa ditinggal, kalian harus ulek terus dan lain-lainnya. Kalau ini tuh kayak kalian masak mie instan atau masak sesuatu yang udah ready to eat gitu ya, tinggal taruh di microwave udah jadi gitu ya. Bedanya itu. Ini lebih seni. Kalau memilih yang mana secara personal ngomongin tentang konsepnya manual, saya lebih memilih ini dengan apapun binnya. Ini tetap buat saya bisa memberikan sensasi rasa yang bahkan mungkin lebih autentik dibanding dengan yang ini, menurut saya ya, menurut pendapat saya. Tapi kita akan coba nanti sebenarnya dua-duanya ini di bin kedua, yaitu si band di Ima Nenka kok ya, yang beberapa waktu lalu saya roasting. Kita juga akan lihat perbedaannya
signifikan atau enggak di dua bin yang berbeda, 1 dan 2. Personally ya, saya lebih jatuh cinta dengan goyang Karawang karena saya bisa mengatur ritme, bisa mendengarkan letupan dan indah banget. Kalau bicara seni, manual roasting goyang Karawang sangat nyeni banget. Hasilnya buat saya udah diuji dengan bin kompetisi, Gesa, lalu mocha natural dari Cafe Granzal Esperanza, kopi komersial, kopi lokal, kopi specialty lokal, kopi kompetisi dan lainnya. Dan udah saya bandingkan dengan yang orang-orang sana pakai perobat, toh sama kok. Bahkan mungkin ini lebih otentik sebenarnya. Tetap saya merasa ini lebih otentik, lebih khas gitu ya. Tapi sedikit butuh perjuangan lebih berat ketika kalian merosting light roast garis keras menggunakan si goyang Karawang ini. Permainan apinya mesti cantik banget, kalau nggak nanti kalian tetap akan sedikit gelap. Jadi harus cantik banget pemain. Butuh crafting istilahnya ya kalau goblok-goblokannya. Dan saya lebih suka ini teman-teman. Tapi bukan berarti ini akan saya buang, enggak dong. Karena ini juga tetap kita mainkan. Dua-duanya akan tetap saya mainkan. Kalau saya dapat satu green bean, tetap akan saya mainkan di dua alat ini. Kemarin saya lebih banyak di Nenka saya lebih banyak menggunakan ini karena udah kadung kotor ruang tempat ini. Jadi gini, sama satu lagi, kalau kalian merosting ini di outdoor enak, jadi kalian tinggal tiup si cup-nya selesai, ini kayak saya di sini. Tapi kalau di dalam ruangan si lalatunya keluar, terbang kemana-mana, lalu habis itu cup-nya kemana-mana, berantakan, harus disedot kalau di dalam rumah. Kalau ini walaupun ada tetap keluar dari sini tipis-tipis ya, tapi nggak terlalu bikin crowded lantai di dalam rumah. Jadi kalau ngomongin efisiensi, ini bersih, kalian nggak perlu repot. Tapi kalau ngomongin authenticity sama sentuhan yang kayak kalian kalian maintain pacar kalian ya, dia tuh sama kayak pacaran dia gitu ya. Kalau ini tuh kayak one night stand selesai. Kalau ini tuh pacaran mesti di maintain, kalian mesti paham dan lain-lain. Itu aja teman-teman. Dua-duanya rekomen, tergantung kebutuhan. Walaupun ini belum saya explore lebih jauh, saya masih menebak-nebak untuk mendapatkan berbagai variabel seperti apa, belum saya explore terlalu jauh. Dan masih akan terus berlanjut eksplorasinya sampai saya hatam banget dan paham banget seluk-beluknya, baru jadi pacar. Sementara jadi one night stand dulu aja ya karena nggak paham terlalu dalam. Sebenarnya kalau ini udah paham luar dalam lah gitu ya. Dua-duanya buat saya rekomen, tergantung tujuan kita masing-masing. Kalian mau efisiensi atau kalian mau crafting. Itu aja kalau dari saya. Saya nggak memutuskan sekarang kalian beli ini aja enggak, atau kalian beli ini aja enggak. Tergantung kalian tujuannya misalkan mau hemat energi, hemat bla 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 ini. Tapi kalau kalian mau enak ya mendengarkan bagaimana si suara letupan kencang terdengar gitu, pepet tanpa dengan bising, ini bising banget. Ya itu teman-teman dari saya, semoga bisa memberikan sudut pandang yang baru, karena teman-teman juga nanya ini gimana bang gitu. Jadi biar nggak menggantung di tengah jalan ya, jadi saya kasih sedikit penjelasan aja ya. Atau misalkan udah pengen beli ngebet banget pengen beli tapi belum tahu gimana dan lain-lainnya, mungkin bisa mempertimbangkan lagi. Tapi kalau buat saya ini dulu aja, ini gampang serius. Walaupun ya ini tinggal pencet nih timing dan lain-lain, gampang sih. Kalau itu kayak di mana ya gitu, menebak. Dan saya lebih suka bersentuhan dengan api itu, kayak ada
percikan asmara yang lebih dahsyat gitu ya ketimbang dengan hot air gitu. Kayak kalau bercinta tuh menggunakan kondom 2 lapis, kalau ini tuh kayak udah kita telanjang di alam bebas. Teman-teman, itu aja, sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Ciao.